Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Ba kabar hariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dugaan korupsi dana COVID-19, polisi geledah kantor BPBD Darmasraya. Terungkap dalam rekonstruksi, pelaku pembunuhan di pesisir selatan makan bagian tubuh korban yang dibunuhnya. Warga kampung terpencil di Pasaman Barat berharap pengobatan gratis rutin dilaksanakan. Anggota Tim Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Darmasraya menggeledah kantor BPBD Darmasraya pada Senin siang. Petugas melakukan penggeledahan di berbagai ruangan kantor itu selama lebih kurang 4 jam. Saat penggeledahan berlangsung, semua pegawai BPBD tidak diperbolehkan masuk ke ruangan kerja. Hanya pegawai tertentu yang diminta untuk menunjukkan arsip dan data kegiatan selama masa COVID-19 dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Petugas Tipikor Satreskrim Polres Darmasraya berfokus pada ruangan sekretaris, ruangan bendahara, dan ruangan kepala BPBD. Petugas menyita sejumlah barang bukti, berupa surat-surat dokumen, sejumlah arsip data, serta komputer milik kantor BPBD Darmasraya. Penggeledahan ini dilakukan setelah polisi menyelidiki dan memanggil 5 saksi dalam kasus tindak pidana korupsi dana COVID-19 dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dalam hal ini, Polres Darmasraya sedang melakukan penggeledahan di kantor dinas BPBD Polres Darmasraya terkait penggunaan anggaran COVID-19 2021-2023. Jadi kalau untuk dugaan kerugian, sekarang belum kita simpulkan karena audit BPK belum keluar. Di tingkat penyidikan untuk yang baru kita panggil baru sebanyak 5 orang. Menurut data, dana penanggulangan COVID-19 selama 3 tahun itu berjumlah sekitar 800 juta rupiah yang sumbernya berasal dari dana pemerintah pusat. Sedangkan kerugian negara masih dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Proses evakuasi warga tertimpa Zulkifli, pria Parubaya, warga Pebatungan, Jorongkajai, Kenagarian Kota Baru, Kabupaten Solo, meninggal dunia akibat tertimpa pohon kelapa pada Senin sore. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama 2 rekannya sedang memetik buah kelapa di daerah Lampayo, Jorongkajai. Tiba-tiba pohon kelapa itu tumbang dan menimpa korban serta 2 rekan lainnya yang sedang berada di lokasi yang sama. Akibat kejadian itu, korban dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan 2 orang lainnya menderita luka-luka. Dijelaskan petugas, saat peristiwa itu terjadi, kondisi cuaca di lokasi cukup bagus, tidak hujan dan tidak ada angin kencang, sehingga tidak ada dugaan akan terjadi pohon tumbang. Setelah mendapatkan informasi itu, tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan pertolongan ke lokasi kejadian. Kejadiannya berlangsung tiba-tiba ketika 3 orang pelayan jasa pengambilan buah kelapa. Mereka sedang beraktivitas seperti biasa, namun tiba-tiba salah satu di antara pohon kelapa itu tumbang. Padahal saat itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Cetak kemudian salah seorang dari ketiga pengungut jasa itu meninggal dunia. Jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarganya. Sedangkan 2 rekannya yang mengalami luka-luka dibawa ke puskesmas terdekat
agar mendapatkan pertolongan medis. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akan membangunkan rumah baru bagi warga yang rumahnya hancur akibat banjir bandang di pesisir selatan yang terjadi bulan Maret tahun lalu. Rumah rusak berat jumlahnya 240 unit yang tersebar di beberapa kecamatan di pesisir selatan. Rumah baru dibuat dengan anggaran sebesar 60 juta rupiah untuk setiap rumah. Sedangkan untuk rusak sedang, mendapat bantuan perbaikan sebesar 30 juta rupiah untuk setiap rumah. Sedangkan untuk biaya perbaikan rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah. Untuk rumah yang masuk kategori rusak berat, dana akan ditransfer ke rekening penerima. Namun, si pemilik rumah harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh BNPB untuk membangun rumah tersebut di lokasi yang telah disiapkan. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, biaya penggantian rumah akan ditransfer langsung ke rekening pemilik rumah. Dan korban akan memperbaikinya secara mandiri dengan rencana anggaran belanja yang telah disiapkan oleh tim teknis. Total anggaran yang disiapkan BNPB untuk penggantian rumah rusak ini sebesar 37 miliar rupiah. Total rumah yang rusak dan akan diberikan penggantiannya sebanyak 1.240 unit rumah. Berproses, jadi secepatnya karena kita sudah yang 921 unit tadi sudah kita ajukan pembukaan blokirnya. Kalau pembukaannya blokirnya dalam minggu ini atau minggu besok dibuka, kita sudah bisa mengalokasikan atau transfer ke rekening masyarakat. Kita akan bekerja sama dengan BRI. BRI sudah menyediakan rekening untuk 921 rumah sesuai by name by address tadi. Jika ini terwujud, maka pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selangkah lebih maju dibanding daerah lain di Sumatera Barat yang dilanda bencana. Seperti korban gempa Pasaman, Februari tahun 2022 lalu. Baru pada akhir 2024 memperoleh pencairan dananya. Itu pun secara bertahap. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Jelang libur sekolah, permintaan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Padang mengalami peningkatan. Lonjakan ini didominasi oleh warga yang merencanakan perjalanan ke luar negeri untuk berwisata bersama keluarga pada saat liburan sekolah. Pihak kantor imigrasi kelas 1 Padang mengatakan peningkatan telah terasa sejak 2 bulan lalu, dengan kenaikan mencapai 30% hingga 50%. Biasanya rata-rata pemohon paspor 150 pemohon per hari. Namun, jelang libur sekolah tahun ini bisa mencapai 170 pemohon per hari. Tujuan sering itu kita banyak ke Malaysia, Singapura sama Thailand. Libur anak sekolah ini terjadi peningkatan itu kita tahunya dari per bulan. Dari bulan lalu itu bulan Mei. Dan sebelum bulan Mei itu ada bulan April, dari bulan April ke Mei terjadi peningkatan 50%. Dan kemudian dari Mei ke Juni itu terjadi 20% peningkatannya. Kuota dalam per hari itu kita buka kuota di aplikasi 150 kuota. Salah seorang pemohon paspor mengaku mengurus paspor untuk keperluan liburan ke Malaysia bersama keluarga pada libur sekolah nanti. Karena biaya berwisata ke Malaysia dinilai lebih murah dibandingkan liburan ke Jakarta atau destinasi wisata lainnya di Indonesia. Mau jalan-jalan liburan semester sama anak ke Malaysia. Pengurusannya kan udah mendaftar via online. Itu akhir bulan Mei saya mendaftar, akhirnya dapat jadwal sekarang. Mungkin 2 minggu lagi rencana, insya Allah. Libur sekolah tahun ini diperkirakan berlangsung selama 3 pekan.
Banyaknya pemohon paspor karena melibatkan orang tua dan anak-anak mereka. Sebagian besar pemohon paspor berencana untuk berlibur ke negara tetangga di ASEAN. Robiham melaporkan dari Padang.